Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang tangisan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak lepas kaitannya dengan hati, karena mata mengikuti hati. Ketika mata kering dari menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka sudah bisa dipastikan karena hati yang kesat, qaswah, keras. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung di dalam doanya dari hati yang tidak khusyuk, dari kekerasan hati yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu, wahai saudaraku, jika tidak berguna bagi seorang hamba, tidak membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang dia petik dari ilmu tersebut? Karena khasyatullah merupakan buah yang ranum dari ilmu yang dipelajari. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Perbanyak doa ini. Kita rajin menuntut ilmu, tapi kita tidak merasakan indah dan nikmatnya ilmu itu. Berat bagi kita untuk mengamalkannya. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkan kepada kita ilmu, yang memberi hidayah dan taufik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika ilmu tidak bermanfaat, apa akibatnya? Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang keras, hati yang membatu. Karena ketika hati itu keras, membatu, ilmu tidak sampai ke sana. Ilmu ketika tidak sampai di hati, hanya di lisan, maka yang didapat dia hanya zahir saja, mazhar dan penampilan saja. Karena manusia hidup dengan ruhnya, dengan jiwanya, bukan semata dengan jasad. Oleh karena itu ruh salat adalah kekhusyukan. Ketika khusyuk tidak ada, hilang ruh salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa min nafsin la tashba'. Dan dari nafsu yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa kenyang. Ketika ilmu tidak bermanfaat, maka hati bercabang-cabang, hati tidak lagi khusyuk, hati keras membatu. Ketika itu hawa nafsunya tidak akan pernah terpuaskan sampai dia mati. Na'udzubillah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Yang keempat, dan dari doa yang tidak dikabulkan, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satunya, hati yang tidak khusyuk. Air mata berkaitan dengan hati. Ketika hati lembut, maka mudah bagi mata untuk mengalirkan airnya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Menangis merupakan tabiat manusia yang Allah fitrahkan kepada mereka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, wa annahu huwa adha wa abka. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, maksudnya dialah Allah yang menjadikan untukmu sebab-sebab kegembiraan, yang membuat engkau tertawa, bahagia, dan juga sebab-sebab yang membuat engkau menangis, sedih. Oleh karena itu, tangisan tidak ada kaitannya dengan sifat takut. Atau tangisan bukanlah pertanda bahwa seorang laki-laki itu bukan seorang yang jantan. Atau tangisan tidak mesti menunjukkan seseorang itu lemah. Karena tangisan memang fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Hanya saja beragam sebab seseorang itu menangis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan beberapa sebab tangisan. Dan tentu tangisan yang paling mulia, yang paling benar adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara tangisan-tangisan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang pertama yaitu bukaul khauf wal khasyah. Tangisan karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini berada di tingkat yang paling tinggi. Nanti kita jelaskan. Yang kedua bukaur rahma war riqqah. Yang kedua tangisan kasih sayang dan karena rasa kasihan. Seseorang bisa jadi menangis karena melihat, karena rasa kasih sayang dan kasihannya kepada seseorang. Kemudian bukaul mahabbah wa syauq. Yang ketiga, tangisan cinta dan rindu. Tangisan cinta dan rindu karena lama tidak bertemu, seseorang merasakan rindu yang menggebu-gebu menohok dadanya sehingga tidak tahan. Hati yang sudah tidak tahan tersebut akhirnya ditunjukkan oleh air mata yang mengalir di pipi. Dan tangisan cinta dan rindu ini pun bermacam-macam. Ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Terpuji apabila tangisan cinta dan rindu itu kepada orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tercela ketika tangisan cinta dan rindu itu berlumur dosa kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara isak tangis di masjid. Beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Terdengar isak tangis seseorang, beliau keluar. Ternyata salah seorang maulanya, khadimnya, pembantunya, yaitu Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, Thauban, apakah itu engkau? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis? Thauban berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami apabila berkumpul denganmu, kami merasakan bahagia dan gembira. Lalu ketika kami pulang kepada istri dan anak-anak kami teringat kepadamu. Kami pun sedih. Kami tidak tahan untuk tidak bertemu denganmu. Karena itulah saya datang ke sini. Kemudian saya teringat ya Rasulullah, ketika kelak engkau nanti masuk surga, lalu aku diizinkan oleh Allah masuk surga, aku takut tidak bisa berjumpa denganmu karena engkau berada di tempat yang tinggi. Itu yang membuat Thauban radhiyallahu anhu menangis karena takut kelak di yaumil qiyamah tidak bisa bertemu atau tidak bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ketika dia di dunia. Ini tangisan cinta dan rindu yang terbuka. Pernahkah salah seorang dari kita merasakan kerinduan tersebut? Kerinduan untuk bisa bertemu, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa tangisan? Yang keempat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukaul farah was surur. Tangisan gembira dan bahagia. Seseorang saking gembira dan bahagianya bisa juga menangis. Tangisan haru, gembira karena apa yang dia inginkan tercapai, karena berkumpul dengan orang yang dia cintai. Yang berikutnya tangisan karena takut atau rasa sakit yang dirasakan. Yang berikutnya tangis karena sedih. Tangis karena sedih, karena kesedihan berpisah atau ditinggalkan oleh seseorang atau kehilangan sesuatu. Bedanya tangisan sedih dengan tangisan takut apa? Karena ada perbedaan tipis di sini. Tangisan sedih yaitu terhadap sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sudah berlalu. Sedih karena terjadi menimpa dia. Sedangkan tangisan takut itu karena sesuatu yang dikira akan terjadi menimpa dia, sehingga dia takut. Ini perbedaannya. Kemudian ada lagi tangisan karena lemah, karena penakut, karena kecut. Ada karena kelemahan diri, karena cengeng. Ini juga ada. Dan juga ada tangis bukaun nifaq, tangis orang-orang munafik, tangis berpura-pura. Matanya menangis, tetapi hatinya keras dan kasar. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari tangisan ini, dari kekhusyukan nifaq. Zahirnya seolah-olah khusyuk, tetapi hati jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ada juga tangis yang bisa dibeli, dibayar. Sebagian orang dibayar untuk menangis.
Sebagai mana yang dilakukan di sebagian agama-agama di luar Islam. Ketika musibah menimpa mereka, maka dibayarlah orang-orang untuk menangis dan meratap. Ada lagi tangis ikut-ikutan atau bukaul muwafaqah. Melihat orang lain menangis, maka kita pun ikut menangis. Kita tidak tahu apa yang membuat mereka menangis, apa yang mereka tangisi, tetapi kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, tentu di antara sekian banyak contoh tangisan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, tangisan yang paling afdal, yang paling utama adalah tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tangisan kelak yang akan menjaga seseorang itu dari api neraka. Tangisan yang kelak akan menyebabkan seseorang itu dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil mahsyar, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar keutamaannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Tur. Allah berfirman, "Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adhab as-samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu. Innahu huwal barrur rahim." Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Lalu mereka kelak di yaumil qiyamah di sorga saling berhadap-hadapan. Kemudian saling berdialog, saling bertanya. Qalu, penghuni sorga berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin." Dahulu kami di dunia ketika berkumpul bersama keluarga kami adalah mushfiqin, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah anugerahi kepada kami. Famannallahu alaina. Allah anugerahi kami sorga. Wa waqana, dan Allah menjaga kami adzabas samum, dari azab neraka. Ayat yang mulia ini menjelaskan penghuni sorga itu akan mengutarakan, akan menjelaskan kenapa mereka bisa dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam sorga. Ternyata dahulu, kata mereka, kami dahulu di dunia ketika masih bersama keluarga-keluarga kami musyfiqin, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini dibawakan oleh para ulama kita untuk menjelaskan keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa al-buka, al-khawf atau al-khasyah min Allah Azza wa Jalla, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, salah satu sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar." Tidak akan masuk ke dalam neraka. La yalijun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka. Rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, sampai susu kembali ke tempatnya. Susu kambing, susu sapi yang diperah itu, setelah diperah mustahil dia bisa kembali dibalikkan lagi, masuk lagi, kembali lagi ke dalam putingnya itu. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, orang yang menangis karena takut kepada Allah itu mustahil dibakar oleh neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka, kecuali susu itu setelah diperah bisa kembali lagi ke dalam putingnya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa tangisan tersebutlah yang menjaga seseorang itu kelak menjadi benteng bagi dia agar tidak dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah bizillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang kelak di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kepala manusia dan manusia dikumpulkan tanpa sehelai benang pun, tanpa alas kaki, semuanya keringat bercucuran. Ada keringat yang sampai ke mata kaki.
sampai ke betis, sampai ke lututnya. Keringatnya bercucuran menenggelamkan sampai ke pinggang. Bahkan ada yang megap-megap ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Ketika itu manusia dalam ketakutan. Ternyata ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah naungannya. Satu dari 7 orang itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla khalian, seorang diri, tidak ada siapapun bersama dia. Manusia lelah, tenggelam, atau hanyut dalam dunia mereka, sementara dia berkhalwat bersama Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaan tangis kita dengan tangis salafus saleh. Wahai saudaraku, mereka salafus saleh dahulu menangis, itu mereka tutup, mereka sembunyikan tangisan mereka. Menangis ketika mereka seorang diri, menangis ketika mereka hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Kita mudah menangis ketika di hadapan khalayak atau melihat orang lain menangis. Dahulu salah seorang dari salafus saleh sedang membaca Al-Quran, menangis. Ada orang datang, cepat ditutupnya Al-Quran tersebut. Dahulu di antara mereka ada yang menangis karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Datang muridnya, langsung dia hentikan, kemudian dia pura-pura sedang sakit, pura-pura sedang flu, untuk menyembunyikan apa? Tangisannya tersebut. Ini perbedaannya. Oleh karena itu, keutamaan menangis karena takut kepada Allah ketika kita seorang diri mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya keikhlasanlah yang bisa membuat seseorang seperti itu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana hadis yang At-Tirmidzi yang sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamussuhuman nar." Ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang tidak tidur, berjaga di malam hari di jalan Allah. 2 mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu berharganya air mata yang menetes karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Jika 1 tetes aku menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, lebih aku inginkan daripada berinfak dengan 1000 dinar." Karena berinfak seseorang mudah. Berinfak itu kenapa lebih mudah daripada menangis kepada Allah Azza, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Karena berinfak ada diketahui oleh manusia. Sementara dan berinfak itu motivasinya banyak. Sementara menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, kita sendiri apa yang mendorong kita? Apa yang membuat mata itu menangis, meneteskan airnya, membasahi pipi kita? Kalau bukan karena hati kita yang dipenuhi cinta kepada Allah, kalau bukan karena hati kita yang penuh dengan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena kita meyakini, memahami, mengenali keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita paparkan contoh-contoh tangisan para salafus saleh, alangkah baiknya kita mendengarkan pula tangisan sebaik-baik manusia yang pernah menjejakkan kakinya di muka bumi ini, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau yang pernah mengatakan kepada para sahabat, "Sesungguhnya aku inni la akhsyakum wa athqakum lillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Iqra alayya al-Qur'an." Hai Abdullah, hai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Apalagi sahabat-sahabat yang bacaannya bagus. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mempelajari Al-Qur'an segar seperti diturunkan, segar, masih seperti diturunkan, maka belajarlah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Qur'an." Ibnu Mas'ud pun heran. "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaik wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku bacakan kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarkannya dari selainku. Maka mulailah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca Al-Quran. Dia membaca surat An-Nisa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah." Sehingga sampailah beliau ke firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 40 di juz 5, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Sampai di ayat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Hasbukal an." Cukup, sekarang cukup wahai Ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrafan." Lalu aku menoleh, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kedua matanya menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat tersebut, menetes air matanya. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Coba lihat, coba dengarkan, coba simak ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang hari kiamat kelak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dan bagaimana kelak apabila kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Wa ji'na bika, dan kami datangkan pula, kami hadirkan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dahsyatnya hari kiamat, teringat bagaimana kondisi manusia di yaumil mahsyar. Itu yang membuat beliau menangis. Teringat ketika setiap umat itu diambil satu orang menjadi saksi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil juga untuk bersaksi atas mereka. Terbayang oleh beliau dahsyatnya hari itu. Karena beliau berilmu, itu yang membuat beliau menangis. Karena takut akan hari itu. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, dan lafaz ini lafaz An-Nasai. Abu Daud juga meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu beliau sedang salat. Walijawfihi azizun ka azizil mirjali min al-buka min khasyatillah. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat, dan aku mendengar di dadanya ada gemuruh. Aziz ka azizil mirjali. Gemuruh seperti air mendidih, menggelegak. Ketika kita memasak air, lalu air menggelegak, terdengar bunyi air itu berbolak-balik. Maka terdengar suara gemuruh tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan isak tangisnya. Sahabat yang datang mendengar seperti ada bunyi di leher, di kerongkongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan syiddati khaufin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang sesuatu yang paling menakjubkan bagi dia, yang pernah dia lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Perkara atau sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat. Beliau diam sejenak.
Kemudian beliau melanjutkan, pernah suatu malam, lamma kanat lailatun min al-layali, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, darini ata'abbadu al-laila li Rabbi. Wahai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Demi Allah, aku sangat ingin dekat denganmu ya Rasulullah, dan aku juga menginginkan apa yang membuatmu bahagia. Maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama wa tatahhar. Kemudian beliau bersuci, tsumma qama yusalli. Lalu beliau pun salat. Apa kata Aisyah? Falam yazal yabki hatta balla hijruhu. Dan beliau terus menangis sehingga basah pangkuannya. Allah. Bagaimana tangisan itu? Sehingga basah pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar dadanya, sekitar badannya. Wa kana jalisan, lalu ketika itu beliau duduk. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihiyatahu. Dan beliau terus menangis sehingga basah jenggotnya. Allahu akbar. Jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai saudaraku, lebat sehingga sampai ke dadanya, dan itu basah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, oleh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baka hatta balla al-ard. Kemudian dia menangis sehingga tempat dia duduk pun ikut basah. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-shalah. Kemudian datanglah Bilal memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu salat telah datang. Falamma ra'ahu yabki, tatkala Bilal melihat Nabi kita yang mulia menangis terisa-isa, qal, Bilal berkata, ya Rasulullah, tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kita, wahai saudaraku, tidak punya jaminan sama sekali. Kita gudang dosa. Alangkah banyaknya dosa-dosa yang menodai hati kita di waktu-waktu kita yang berlalu, dan di masa yang akan datang kita pun tidak pernah tahu entah dosa apa yang akan dilakukan oleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Beliau menangis. Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Kenapa pula aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau memang Allah telah mengampuni dosaku yang telah lalu dan akan datang, maka sudah sewajibnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Laqad unzilat alayya al-laila, malam hari ini telah Allah turunkan kepadaku satu ayat. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wail, celaka orang-orang yang membacanya tetapi tidak merenunginya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di juz 4 di ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Dan seterusnya. Ayat yang juga biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari untuk salat. Biasanya beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila bangun di malam hari di sepertiga malam terakhir atau di separuh malam untuk sholat, beliau duduk. Lalu beliau mengusap-ngusap, menghapus bekas-bekas tidur, sisa-sisa tidur yang ada di matanya. Kemudian beliau menatap langit. Lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, dimulai dari Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Celaka orang yang membaca ayat ini kemudian dia tidak tafakkur, tidak merenungi, tidak mempelajari ayat yang mulia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah. Nah, ini sebagian dari tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan tangisan-tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka, wahai saudaraku, sebaik-baik murid yang meneladani gurunya. Mereka benar-benar mencontoh
meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal, termasuk khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah. Aku tidak pernah mendengar khutbah yang seperti itu. Beliau berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Di antara yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Mendengar itu, apa kata Anas? Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka para sahabat semuanya menutup wajah mereka, walahum khanin. Dan ketika itu terdengar isak tangis mereka. Hadis ini juga memberikan keutamaan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk mengurangi tawa. Ini keutamaan sedikit tertawa dan banyak menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal menangis suatu ketika dengan tangisan yang membuat gusar orang-orang yang di sekitarnya. Maka dikatakan kepada dia, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Ini menjelang wafatnya. Ketika beliau di Syam terkena wabah taun, amwas. Salah satu penyebab tangisannya, beliau berkata, "Li'anna Allah Azza wa Jalla qabada qabdataini. Wahidatun fil jannah wal ukhra fil nar, fa ana la adri min ayil fariqaini akun." Aku menangis, teringat karena Allah Azza wa Jalla menggenggam dua genggaman manusia. Satu genggaman Allah tempatkan di surga, dan satu genggaman Allah tempatkan di neraka. Dan aku tidak tahu aku termasuk golongan yang mana. La ilaha illallah. Sahabat Nabi yang mulia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling mengetahui halal dan haram. Sahabat Nabi SAW yang digelari pemimpin para ulama, menangis karena khawatir dan takut. Kelak beliau dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla kelompok yang mana? Apakah kelompok ini dimasukkan ke dalam surga, atau kelompok ini dimasukkan ke dalam? Bagaimana dengan kita? Begitu juga sahabat yang lain. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menangis. Lalu ditanyakan kepada dia, "Ma bukauka?" Kenapa tangisanmu ini wahai Hudzaifah? La adri. Ala ma aqdum. Ala ridha am ala sukht? Aku tidak tahu apa yang akan saya temui. Ini menjelang ajalnya, menjelang wafatnya. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi. Apakah ridha Allah Azza wa Jalla yang aku dapati, ataukah kemurkaannya Allah. Bahkan seorang pria yang jin, syaitan takut bertemu dengannya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seorang pria yang senantiasa dijadikan sebagai pemisalan ketegasan, seorang pria yang dikatakan oleh para wanita di sisi Rasulullah SAW. Wanita-wanita takut kepada Umar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di rumah Aisyah, dan di situ ada teman-teman Aisyah. Mereka berbicara, bercanda dengan Aisyah, tertawa. Rasulullah SAW diam saja. Datang Umar, tiba-tiba mereka diam. Ditanya oleh Umar, "Ya aduwata anfusihinna, wahai kalian, musuh diri kalian sendiri. Tadi kalian ketika aku tidak ada di sisi Rasulullah SAW, kalian berbicara, mengangkat suara dan tertawa. Ketika aku datang kalian diam. Apa kata salah seorang dari mereka? Ajal ya Umar, benar wahai Umar, karena engkau adalah seorang laki-laki yang keras. Tetapi Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling lembut hatinya." Pernah salah seorang sahabat menceritakan, dia sholat, dia berada di saf yang paling belakang. Sholat dipimpin oleh Umar radhiyallahu anhu. Terdengar isak tangis Umar dari belakang. Allah.
Jadi tidak ada kaitannya tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan seseorang yang tegas. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sakit menjelang ajalnya menangis. Sahabat yang sepanjang hidupnya sejak dia masuk Islam digunakannya untuk mempelajari sunnah, kemudian menyebarkannya, menghafalkannya, menyebarkannya, memperjuangkannya. Sahabat yang ketika melihat orang-orang ahlus suffah saling berebut mengambil bagian-bagian harta yang dibagikan oleh Rasulullah SAW, dia diam, tidak ikut. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak ikut mengambil bagian harta tersebut? Apa yang engkau inginkan? Maka Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, aku ingin engkau mengajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Uridu an tu'allimani mimma 'allamaka Allah. Aku ingin engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, ilmu. Karena Abu Hurairah paham ilmu lebih berharga daripada harta. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia sakit menjelang wafatnya dia menangis. Lalu ditanyakan kepada dia, "Ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis?" Qal, "Amma inni la abki ala dunyakum hadhihi." Adapun aku bukan menangisi dunia kalian ini. Aku menangis bukan karena takut berpisah dengan dunia kalian ini, tidak. Walakin abki ala bu'di safari. Tetapi aku menangis karena aku tahu alangkah jauhnya perjalananku, wa qillatu zadi, dan sedikitnya bekal. Allahu Akbar. Demikian salafus saleh, wahai saudara-saudariku. Ternyata di antara perkara yang membuat mereka mudah menangis, mereka selalu introspeksi diri mereka. Mereka selalu melihat diri mereka itu belum memiliki apa-apa. Sekalipun amalan mereka sudah banyak. Mereka telah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad bersama Rasulullah SAW. Tetapi mereka senantiasa menuduh diri mereka belum berbuat apa-apa. Mereka masih melihat aib-aib dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Sementara kita, amalan kita sedikit, dosa kita banyak, amal kita yang sedikit itu yang selalu kita banggakan. Kita lihat, sementara dosa kita lupakan. Ini yang membuat hati kita menjadi keras. Sementara mereka sering melihat kesalahan diri mereka, memuhasabah diri mereka. Bayangkan Abu Hurairah berkata, aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh setelah kematian dan sedikitnya bekal yang aku bawa. Wa inni amsaitu fi sa'udin ala jannah aw nar la adri ila ayyutuhuma yu'khadhu bi. Dan aku akan berada di suatu tempat. Aku akan berada di suatu tempat karena menjelang wafatnya ini. Aku akan berada di suatu tempat di atas sorga atau neraka. Aku tidak tahu kemana tempatku nanti. Apakah akan dibawa ke sorga ataukah diriku akan dibawa ke neraka. Maka beliau menangis. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan para sahabat. Dan jika Anda membaca biografi mereka, banyak sekali Anda akan temui kisah-kisah seperti itu. Begitu juga tabi'in salafus saleh. Bahkan ulama-ulama kita, ulama-ulama muasirin, ulama-ulama salaf, baqaya salaf, sisa-sisa ulama salaf yang belakangan. Maka kita juga akan dapatkan kisah-kisah mereka yang menunjukkan takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti baca kisah kehidupan biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz, biografi Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin. Semoga Allah merahmati mereka. Jika mungkin ada yang akan mengatakan, oh itu zaman sahabat, kita jauh dari mereka, rasanya mustahil kita seperti mereka. Maka ada teladan-teladan kita dari ulama-ulama yang semasa dengan kita juga, yang hidup di masa kita. Seperti Syekh bin Baz yang sudah wafat, kemudian Syekh Al-Albani yang juga sudah wafat, dan Syekh Ibn Uthaymin. Baca sirah mereka, bagaimana lembutnya hati mereka dan mudahnya mereka menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla.